Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Setelah Advan sukses dengan laptop murahnya dari Advan Soulmate, terus ada Advan 360 Stylus, terus ada juga Advan Walk Plus. Advan nggak diam lagi ya. Ini Advan emang jor-joran banget untuk sebuah produk laptopnya ini. Dan akhirnya mereka bikin produk terbaru lagi, ini ya, Advan Walk Pro. Ini laptop yang harganya terjangkau juga dan banyak yang penasaran dengan laptop ini. Langsung aja ya kita bahas laptopnya. Kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Ini kita unboxing dulu, habis itu kita sedikit review. Oke, kita sudah di meja unboxing. Ini tampilan boxnya dan di sini tuh ada modelnya ya, yaitu Walk Pro. Modelnya 1701 gitu ya. Walk Pro, Walk Plus. Dan yang ini variannya adalah prosesornya Intel i5. Nah, kita coba lihat gen berapa ya, saya lupa ini. Dan ini memorinya 8 GB, storage-nya di 256 GB SSD. Dan kita lihat apakah bisa ditambah apa enggak ya. Displaynya 14 in dan ini sudah include Windows 11. Ya, wajib ya Windows 11 sekarang. Oke, di dalam boxnya kalian dapat laptopnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat dalamnya lagi. Ini kita dapat kartu garansi dari Advan. Dan jangan khawatir, untuk tokonya udah banyak yang tercover di masing-masing daerah ya. Kemudian colokannya seperti ini. Ini ke USB Type-C colokannya ya, emang standar banget laptop sekarang udah USB Type-C. Dengan output ini sampai 45 watt ya, jadi lumayan cepat nih untuk nyarjernya. Tuh. Oke, kita coba lihat laptopnya karena saya penasaran banget dengan laptop Advan terbaru ini. Dari lihat-lihatnya sih ini tipis ya. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Nih ya. Simple banget. Tuh, minimalis banget. Kita kletek dulu. Nah, udah dikletek. Saya mau review laptopnya langsung. Itu dia video unboxingnya. Kita lanjut buat bahas desain dan build quality laptop yang ngerusak harga di Indonesia saat ini. Nah, ini adalah Advan Walk Pro yang harganya kalian bisa beli dengan harga 4 jutaan, tepatnya di 4,9 juta rupiah. Yang menurut saya ini harga termurah di kelasnya karena sekarang kalian nyari nggak ada laptop dengan spek seperti ini. Kalian pasti penasaran banget ya. Ya udahlah, kita langsung aja bahas dari desain dan build quality-nya. Pertama dari desain, ini bodinya sudah metal depan belakang. Dan ini desainnya juga menarik banget dan menurut saya sih kalau dipakai kerja atau laptop kerja ini sudah oke banget. Cuma ini nggak bisa sampai full gitu ya. Nggak bisa rebahan ke meja. Jadi ada engselnya dan ini engselnya kuat gitu loh. Biasa kan kalau kita beli laptop murah, engselnya itu agak ringkih gitu ya. Kalau ini enggak. Kuat gitu loh. Kayak laptop yang harga 7-8 juta ke atas gitu. Ya bisa kalau laptop yang harga 5 juta ke bawah ya emang build quality kurang bagus. Tapi Advan Walk Pro ini enak gitu build quality-nya. Kokoh gitu. Dan di sini dimensinya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau dipakai harian cocok banget karena ini dimensi panjangnya adalah 31,1 cm, lebarnya di 21,7 cm, tebalnya cuma di 1,68 cm dan beratnya cuma di 1,25 kg. Jadi kalau kalian tenteng-tenteng sih nggak berat banget. Dan kalau sama chargernya juga ringan chargernya ya. Dan berat chargernya kalau nggak salah 200 gram ya. Jadi kalau kalian masukin ke tas kalian pakai perjalanan jauh, pakai motor atau nggak pakai kuliah, ini nggak bikin pegel di pundak dia. Menurut saya sih seperti itu. Karena emang desainnya tipis ya. Dan enak juga, nggak berat. Gitu. Kita lanjut ke bagian dari layarnya. Walaupun laptop ini murah, paling murah di kelasnya, dia bisa ngasih layar yang menarik banget. Ini 14 in ya, dan ini sudah Full HD panelnya. Jadi menurut saya dengan
layar IPS Full HD seperti ini, kalian pakai buat ngetik, kalian pakai buat nonton YouTube, nonton Netflix, ini udah nyaman banget. Apalagi sudah Full HD dengan refresh rate di 60 Hz aja sih ya. Nah, dengan layar yang bisa dilihat, ini enak banget dilihat. Dari pandang kiri, kanan, ini sudah nyaman banget. Dan ini juga spesialnya bezelnya tipis banget. Kesannya tuh kayak laptop-laptop yang harga mahal ya, seperti saya bilang ya. Dan makanya saya buat judul tuh ngerusak pasar. Emang dari ini aja, fisiknya aja ini udah menarik banget. Ini saya pegang satu tangan juga, nggak terasa berat banget laptop ini. Gitu. Jadi untuk layar ini udah menarik banget, dipakai harian sudah cukup banget. Kita lanjut bahas ke performa. Walaupun harganya murah, jangan khawatir. Advan Walk Pro ini bisa ngasih Core i5 loh. Core i5-nya di sini 1035 G7 dan pabrikasinya 10 nanometer, TDP-nya di 15 watt, 4 core, 8 threads, maksimal turbo frekuensinya di 3,7 GHz dan GPU-nya menggunakan Intel Iris Plus grafis 940. Di sini saya uji performanya ya, menggunakan Geekbench, dapat di multi-core di 2000-an dan single core dapat di 900-an. Dan di sini saya juga coba testing di 3D Max Pi, dapat di 600-an. Bermain game di laptop ini menurut saya sih masih nyaman banget. Dan gamenya itu ya jangan yang berat-berat banget ya, karena ini Core i5 dan GPU-nya masih Intel juga. Jadi buat game yang seperti Genshin Impact, Valorant, ya settingannya rata kiri ini masih cukup dan ringan banget. Main Dota pun masih bisa di laptop ini. Buat edit video ini masih bisa. Di sini saya menggunakan Filmora ya. Dan saya set ke yang paling kanan, ini masih bisa diekspor dengan cepat. Dan kalau kalian pengen editing menggunakan Adobe Premiere ini masih bisa, cuma kalau sekedar cut-cut dan nambah-nambah grafis tuh masih, atau animasi tuh masih bisa. Tapi kalau yang hal yang terlalu berat banget, ya kayaknya kewalahan sih laptop ini. Ya, seperti itu untuk performa laptopnya. Kita lanjut ke bagian yang lain, itu adalah storage dan RAM-nya. Nah, untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM 8GB DDR4 3200. Ini menggunakan SODIMM single channel dan di sini juga tersedia dual slot SODIMM dan bisa upgrade hingga 16GB dual channel. Nah, kalau kemarin di laptop Advan 360 derajat itu nggak bisa tambah RAM, kalau di sini tuh bisa tambah RAM. Selanjutnya kita bahas buat storage-nya. Ini menggunakan SSD 256GB dan di sini SSD-nya nggak bisa ditambah gitu ya, tapi harus diganti SSD utamanya. Jadi kalau kalian pengen upgrade SSD-nya ya harus kalian korbanin SSD yang lama. Kalau di laptop Advan 360 derajat itu bisa nambah SSD tapi nggak bisa tambah RAM. Tapi harus melepas storage yang sudah ada. Nah, ini saya testing Crystal Disk Max, itu dapat bacanya di 2000-an dan untuk tulisnya dapat di 1800-an. Nah, ini dia tampilan dalamnya dan ini casingnya ya. Cara bukanya juga gampang banget. Tinggal dilepas bautnya, habis itu dicongkel-congkel, udah kebuka deh. Dan di sini itu kalian bisa lihat ini ada sinknya ya, atau kipasnya diginin ini. Kemudian sesimpel ini bentuk mainboardnya ya. Kemudian kalau kita lihat ini storage-nya untuk RAM-nya bisa ditambah ya. Ini untuk slot dari RAM-nya. Ini 8GB jadi bisa tambah lagi gitu. Ini brandnya dari ini ya. Tuh bisa dilihat. Crucial dari Micron. Oke, kemudian ini dari AirDisk ya untuk SSD-nya. Dan sayangnya di sini saya nggak nemu slot buat SSD lagi ya. Jadi mesti kan di sini bisa ya. Mungkin dimundurin ya. Jadi untuk slot SSD nggak bisa karena baterainya ini besar. 6600 mAh. Jadi baterainya udah full nih segini. Kalau bisa di sini kan bisa nambah SSD ya. Saya nggak bisa upgrade SSD. Nah, ini tampilan dalamnya biar kalian tahu gimana kalau besok ada rusak jadi bisa di-service gitu ya. Emang tipis banget sih laptop sekarang ya. Nih, dalamnya seperti ini. Oke lah, gitu aja untuk isi dalamnya. Kita lanjut buat bahas yang lainnya dulu ya. Selanjutnya kita bahas buat keyboard dan touchpad-nya. Karena ini laptop Advan Walk Pro, jadi untuk keyboardnya ini menarik banget. Saya pakai ini buat ngetik, ini nyaman dan sentuhannya juga oke banget.
Jadi kalau kalian sekedar buat ngetik atau buat script, ini sudah oke banget karena emang keyboardnya nggak terlalu kaku gitu ya. Kalau saya ketikkan ini rasanya lembut ya. Tapi ini ada kekurangannya, yaitu masih mengeluarkan suara. Jadi kalau kalian dipakai di tempat umum, misalkan di kafe-kafe, ini masih ada suaranya. Dan di sini tuh nggak ada namanya backlight. Jadi kalau kalian pakai di nggak ada cahaya misalkan, ini nggak bakalan kelihatan keyboardnya karena nggak ada namanya keyboard backlight di sini. Kemudian untuk touchpad ini menarik banget karena ini dia lebar dan desainnya semenarik mungkin karena di sini tuh nggak ada tombol kanan dan kirinya atau klik kanan dan kirinya. Jadi kesannya itu kayak laptop yang mahal gitu ya. Jadi dibuat premium. Jadi kesannya oke banget. Ini saya pakai scroll menggunakan touchpadnya, ini sudah oke banget dan nyaman banget. Nah, selanjutnya kita bahas buat webcam. Nah, laptop kan perlu webcam ya kalau buat kerja. Karena ini namanya laptop Advan Work Pro, jadi untuk webcamnya sudah tersedia di bagian atas ini. Cuma di sini tuh kita nggak bisa tutup webcamnya dan nggak ada tombol buat nutup kameranya gitu ya. Jadi untuk webcamnya ya seperti ini. Kalau seri-seri sebelumnya itu bisa ditutup manual atau ada tombol shutternya. Kalau di Advan Work Pro ini nggak ada. Cuma untuk hasil kameranya cukup oke lah ya untuk harga segini. Ini dapat merekam di 720p 30 fps. Ini saya coba rekam ya, hasilnya untuk webcamnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari kamera dari Advan Work Pro. Ya lumayan juga sih ya hasilnya ketimbang seri sebelumnya. Ini tuh cahayanya tuh lebih oke. Dan tone warnanya juga nggak terlalu pucat dan bisa terlihat jelas. Jadi laptop ini tuh cocok banget nih pakai kerja, pakai kuliah online, cocok banget. Nah, suara pi-nya seperti ini, kedengaran apa enggak? Testing, tes 1, 2, 3. Oke, itu uji coba webcamnya. Nah, dengan spek di atas, laptop ini dibekali baterai 6600 mAh yang saya uji coba ini bertahan hingga 7 jam ya. Jadi kalau kalian pakai buat sosial media, nonton YouTube, nonton Netflix, ya ini bertahan hingga 7 jam aja. Di sini saya coba sempat nonton Netflix itu sampai 1 jam itu baterainya sekitar turunnya 18% ya. Jadi nggak terlalu boros ya dengan Core i5 10 nanometernya ini. Nah, untuk kesimpulan, laptop ini tuh menarik banget. Di kelas harganya, ini nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini, desain yang seperti ini, apalagi ini brand lokal yang emang sekarang lagi genjot-genjotnya ngeluarin laptop. Mulai laptop yang murah, laptop yang kelas menengah, laptop yang gaming, itu sudah dikeluarkan. Tapi untuk gaming banget belum ya. Mungkin next Advan bisa ngeluarin laptop yang emang gaming banget di harga 10 jutaan gitu ya. Yang emang dari sisi prosesornya oke, RAM-nya oke, dan desain juga gaming banget. Siapa tahu nih Advan bisa ngeluarin dengan harga 10 juta. Jadi anti mainstream banget. Kalau sekarang kan masih harganya di 6 juta, yang ini 5 juta, kemudian yang paling murah itu yang Soulmate itu harga 2 jutaan. Ya masih range harga segitu. Yang 10 jutaan belum keluar nih. Mungkin next ya Advan bisa ngeluarin yang emang keren banget gitu ya. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Dan kekurangan dari laptop ini sedikit aja menurut saya di harganya. Kalau kalian bilang banyak kekurangannya, harganya cuma 4,9 juta, paling murah di kelasnya. Nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini, desain seperti ini untuk saat ini.